mencegah gitu geng pengenalan visual, dan kaki tangan korbannya juga disingkirkan gitu untuk mengaburkan pola sidik jari. Bahkan ada juga beberapa pelaku pembunuhan yang lebih memilih untuk menghancurkan bagian-bagian itu untuk menyingkirkan ide. Hai geng, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke geng, jadi hari ini aku akan membahas sebuah kasus geng. Tentang sebuah kasus dimana kasus ini akan membuat kalian tercengang-cengang dan terheran-heran geng. Nah, jadi mendengar tentang pembunuhan, ini adalah sebuah tindakan yang sangat mengerikan dan sangat enggak berakhlak gitu kan. Dimana akal pikir para pelaku ini sehingga mereka dengan teganya mengambil nyawa orang lain secara paksa. Mungkin emosi atau dendam, ya semuanya juga punya alasan gitu. Nah, nggak hanya di luar negeri, nggak hanya di negara-negara besar di luar sana yang pernah terjadi kasus mutilasi, kasus pembunuhan, pemotongan dan segala macam, tetapi di Indonesia juga sering kali terjadi kasus pembunuhan yang kemudian korbannya ini dimutilasi ya. Nah, di antara kalian pernah nggak dengar tentang kasus Setiabudi 13? Nah, di mana kasus ini, geng? Terjadi pada tahun 1981 silam, yang dimana kasus ini dijuluki sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia yang kemudian menginspirasi para pelaku pembunuhan lainnya untuk melakukan mutilasi terhadap korbannya gitu, geng. Nah, langsung saja yang kita masuk ke pembahasan. Jangan bengong, jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Pada tahun 1981 silam, yaitu tepatnya pada tanggal 23 November, dua orang satpam kantor PT Garuda Motor melihat dua buah kardus yang tergeletak di atas trotoar Jalan Sudirman, Jakarta, yaitu tepatnya di daerah persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, geng. Jadi kedua satpam ini ketika melihat dua kardus itu, mereka tidak menaruh kecurigaan sama sekali, geng. Tapi ketika kardus ini mengeluarkan bau busuk dan banyak dikerumuni lalat gitu, geng, akhirnya satpam ini mulai nih curiga gitu kan. Tapi mereka ini nggak langsung memeriksa kardus itu, geng, dikarenakan di dalam kardus itu takutnya ada apa-apa seperti bom mungkin yang nantinya akan menjadi bumerang buat mereka. Akhirnya kedua satpam ini memutuskan untuk pergi mereka ke pos polisi di persimpangan yang tidak jauh dengan lokasi ditemukannya kardus itu. Sayangnya, geng, karena kondisi lalu lintas yang saat itu sangat ramai gitu kan, jadi polisi yang sedang bertugas ini nggak bisa langsung menangani gitu, geng, laporan dari kedua satpam itu. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan mengatasi gitu kemacetan lalu lintas saat itu. Saat yang bersamaan, geng, ada dua orang gelandangan yang saat itu sedang mengais-ngais sampah. Jadi kedua gelandangan ini gitu, geng, melihat gitu ada dua buah kardus di atas trotoar. Jadi mereka ini berniat untuk mengambil kardus itu kemudian dijual ke penada. Ketika diambil dan diangkat, berat gitu, geng, kardusnya. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk membuka kardus itu. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya mereka, geng. Itu mungkin adalah sebuah momen yang tidak akan pernah mereka lupakan semasa hidup mereka. Dimana ketika membuka kardus pertama, mereka menemukan 12 tulang yang dimana tulang itu sudah dikerat dari dagingnya, geng. Dan satu buah kepala yang masih utuh. Siapa yang gak kaget gitu, geng, tiba-tiba buka kardus, ada kepala manusia gitu kan. Kemudian kardus kedua berisi 180 potongan tubuh termasuk organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa, geng. Berapa tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, kemudian fisik kepala sengaja dihilangkan. Dan bagian-bagian tubuh seperti anus, kemudian kandung kemih dan pankreas sengaja gitu, geng, dihilangkan. Entah bagaimana strategi si pembunuh ini. Mungkin dia ini ingin menghilangkan jejak gitu dari korbannya ini. Jadi, geng, saat itu kasus mutilasi ini tidak terlalu populer gitu, geng, bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini tuh diyakini sebagai kasus mutilasi pertama di Indonesia yang mencuat ke publik, yang kemudian menjadi inspirasi bagi para pelaku pembunuhan setelahnya gitu, geng. Mungkin di antara kalian masih ada yang penasaran gitu kan, geng. Banyak sekali gitu kasus ini dinamai dengan mutilasi Setiabudi 1981, kemudian kasus mutilasi Setiabudi 13,
kemudian Pesona 13 gitu kan. Jadi di sini saya akan menjabarkan sedikit, geng. Kenapa ini disebut dengan kasus Setiabudi 13? Setiabudi 13 ini yaitu korban mutilasi yang ditemukan di Jalan Setiabudi. Kemudian 13-nya ini yaitu korban ini itu, geng, dimutilasi menjadi 13 bagian, sehingga dinamailah dengan sebutan kasus Setiabudi 13. Ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa ini mutilasi Setiabudi 1981. Nah, jabarin sedikit nih. Jadi kasus mutilasi ini terjadi di Jalan Setiabudi tahun 1981. Jadi itu, geng, sejarah nama kasus itu. Nah, lanjut, geng. Kemudian potongan-potongan tubuh tadi yang ditemukan oleh gelandangan itu kemudian dibawalah ke RSCM untuk diautopsi oleh dokter ahli forensik yang bernama Dr. Munim Idris. Lalu, geng, Dr. Munim ini kemudian menyusun nih potongan-potongan tubuh itu menjadi satu buah jasad yang utuh atau hampir utuh, geng. Karena tadi kandung kemih, kemudian pankreas, anusnya ini kan sudah hilang. Proses autopsi dilakukan selama kurang lebih 2 jam, geng. Munim Idris juga menyebutkan bahwa mayat ini dipotong secara sistematis dan seperti kambing guling gitu, geng. Bayangin tulangnya ini dikerat, disayat gitu dari dagingnya gitu, geng. Kemudian menurut penyelidikan, korban tanpa identitas yang diduga pria ini berkisar usianya ini sekitar 18 sampai 21 tahun, kemudian memiliki tinggi 165 cm, badannya tegap gitu, geng, dan agak sedikit gemuk orangnya. Jadi korban mutilasi ini juga yang memiliki kondisi fimosis, yaitu saluran urin yang sangat sempit gitu di ujung kemaluan yang tidak disunat, katanya, geng. Korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 2 hingga 1 hari sebelum mayatnya ditemukan gitu, geng. Bahkan hasil tes sidik jari pun tidak menemukan pasangan yang cocok. Jadi pelaku mutilasi ini, geng, diduga lebih dari 1 orang dan berlangsung selama 3-4 jam. Sementara ahli forensik pun yang sudah profesional dan terlatih pun sekedar membedah mayat aja gitu kan, mereka memerlukan waktu lebih dari 2 jam. Tapi pelaku ini membunuh, kemudian memutilasi korbannya dengan sangat rapi seperti itu hanya membutuhkan waktu 3-4 jam. Jadi ini nggak hanya 1 orang gitu, geng, pasti lebih dari 2 orang atau bahkan lebih dari itu gitu. Atau mungkin ini pembunuhan berkelompok. Umumnya, geng, biasanya pelaku pembunuhan ini setelah dia membunuh korbannya, biasanya dia ini langsung memotong-motong gitu kan, geng, korbannya dengan tujuan agar menghilangkan identitas korbannya dan agar juga kejahatannya ini tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan secara umum yang paling banyak juga, banyak pelaku pembunuhan yang kemudian bagian kepala korbannya ini disingkirkan atau dipotong untuk mencegah gitu, geng, pengenalan visual. Dan kaki tangan korbannya juga disingkirkan gitu untuk mengaburkan pola sidik jari. Bahkan ada juga beberapa pelaku pembunuhan yang lebih memilih untuk menghancurkan bagian-bagian itu untuk menyingkirkan identitas para korbannya. Namun, geng, berbeda dengan pelaku pembunuhan Setiabudi 13 ini, geng. Dia ini malah membiarkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya dilenyapkan seperti para pembunuhan lainnya untuk menghilangkan identitas korban. Dia malah membiarkannya dengan utuh, yang seolah-olah ini disengaja dan seakan-akan dia ini ingin menantang hukum, ingin menantang kepolisian yang nantinya akan menangani kasusnya ini gitu, geng. Jadi dia ini seperti ingin memperlihatkan kepada dunia, memperlihatkan kepada orang banyak, ini loh korban saya gitu kan, geng. Namun, geng, hingga saat ini tidak pernah ada informasi yang masuk soal identitas korban. Tidak pernah ada keluarga, kerabat, teman, sahabat atau sanak saudara yang mengaku kenal gitu dengan si korban Setiabudi 13 ini atau yang pernah melihat korban ini gitu, geng. Bahkan anehnya wajahnya ada, kemudian sidik jarinya ada, tapi belum ada yang mengenal korban ini gitu, geng. Hingga 38 tahun terakhir ini kasus ini belum terpecahkan, geng. Ini aneh juga gitu kan. Sudah dibuatkan sketsa atau mungkin pelaku atau mungkin korban ini tidak memiliki saudara, sanak keluarga, atau dia hanya hidup sebatang kara di dunia ini gitu, geng, sehingga tidak ada yang mengenal dia. Ini aneh sekali gitu kan. Sampai detik ini, geng, tidak ada yang pernah tahu siapa pelaku kasus pembunuhan Setiabudi 13 ini dan siapa korban yang nahas terbunuh ini, geng.
betapa hebatnya gitu kan pelakunya bisa bernapas lega di luar sana setelah dia membunuh dan memotong dengan keji korbannya ini. Nggak ada hati memang. Nah geng, bagaimana menurut kalian tentang kasus pembunuhan Setiabudi 13? Misterius kan? Sayangnya saat itu teknologi belum maju, jadi nggak ada kamera CCTV gitu di jalanin. Jadi ini makin mempersulit gitu kan. Jangankan kita ahli forensik, kemudian pihak kepolisian juga belum bisa memecahkan kasus ini hingga sekarang. Bayangin dari tahun 1981 geng. Ini sepertinya para pembunuh ini geng memiliki skill membunuh dan memotong udah pro sekali geng. Soalnya hasil mereka memotong mayat ini sudah sangat bagus sekali. Sepertinya mereka ini ahli dalam potong memotong gitu. Dan mereka ini tidak pernah mendapat hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan terhadap korbannya ini. Mereka bisa bernafas lega di luar sana. Nah, jangankan mereka ini, jangankan pelaku pembunuhan ini, korbannya saja kita tidak tahu siapa dia, keluarga juga nggak ada. Masa sih dia ini nggak punya keluarga? Sangat aneh gitu kan, geng. Sketsa wajah ada, kemudian sidik jari ada. Tapi dari sekian banyak keluarga yang datang ke kantor polisi untuk mengadu bahwa keluarganya hilang, tidak ada yang mengenal korban Setiabudi 13 ini, geng. Jadi dia ini apakah hidup sendiri di dunia ini, nggak ada rekan, nggak ada sahabat, nggak ada keluarga? Ini kan aneh sekali gitu kan. Apakah ini udah salah satu taktik si pelaku pembunuhan? Ini misterius sekali gitu, geng. Dan ini terjadi di negara kita, di negara tercinta kita ini. Kalau di luar negeri, kalau di negara-negara luar sana gitu kan, ini nggak usah diheranin gitu geng. Udah banyak sekali pembunuhan berantai emang dari dulu sekali gitu kan. Nah geng, bagaimana menurut kalian tentang kasus Setiabudi 13 ini? Bagaimana pendapat kalian geng? Atau mungkin sudah ada di antara kalian yang memang sudah mengetahui informasi-informasi detail gitu kan mengenai kasus Setiabudi 13 ini? Silakan komen di kolom komentar, terterakan gitu apa pendapat kalian. Oke? Itu aja pembahasannya geng. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.